Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan jarang sekali orang-orang membahas tentang kisahnya. Menurut sebuah riwayat, kalau Nabi Ilyas memiliki postur badan 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dan dikatakan bahwa tingginya Nabi Ilyas itu 150 meter. Maka benarkah riwayat tersebut? Nah, sobat, mohon untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit saja mengisahkan tentang Nabi Ilyas, yaitu di surat Al-An'am dan surat As-Saffat. Namun ada khilafah dari para ulama tentang siapakah sebenarnya Nabi Ilyas. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud adalah Nabi Idris. Sedangkan menurut pendapat para ulama, ahli tafsir lain mengatakan Ilyas bukanlah Idris. Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Yang tak lain, Harun ini adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Jika kita melihat di dalam surat Al-An'am ayat 84-85 di sana disimpulkan bahwasanya hanya ada 2 kemungkinan dari mana Ilyas berasal, yaitu dia merupakan keturunan Nuh, atau yang kedua, Ilyas adalah keturunan dari Ibrahim. Jika melihat dari silsilah Nabi Idris, Idris bukanlah keturunan Nuh, apalagi Ibrahim. Idris hidup dan diurus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Jadi pendapat sebagian besar para ulama mengatakan Ilyas bukanlah Idris, tetapi beliau adalah keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan di dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas, bermula dari kisah Nabi Harun yang merupakan leluhur dari Nabi Ilyas alaihissalam. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah Musa diangkat menjadi nabi, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat Harun, yang tak lain adalah kakak kandung Nabi Musa, untuk menjadi nabi juga. Karena saat itu Nabi Musa butuh seorang juru bicara untuk bisa berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena Musa dari kecil mengalami kesulitan untuk berbicara, maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwahnya Musa. Di dalam Al-Quran sendiri, nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata. Dan Nabi Harun dinilai cocok untuk mendampingi Nabi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunannya Nabi Harun. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah yang bernama Ba'alabak, yang terletak di daerah barat Damaskus. Ba'alabak ini adalah sebuah kota yang masyarakatnya menyembah patung-patung, patung berhala yang mereka sembah itu bernama berhala Baal. Makanya kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah, menjadi kota Ba'alabak. Dikisahkan berhala Baal adalah sebuah patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Ada pula ahli tafsir lain yang mengatakan bahwasanya Baal adalah nama seorang perempuan. Mereka dikatakan menyembah tokoh seorang perempuan di kota itu. Tapi pendapat yang lain kuat adalah bahwasanya Baal adalah nama patung berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Setiap hari Nabi Ilyas mendakwahi kaum ini dan raja mereka supaya mereka bertauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah bertahun-tahun mereka didakwahi, akhirnya mereka pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Ilyas hanyalah pengganggu dan sering mengancam mereka dengan azab-azab Allah. Suatu ketika, anak dari raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Raja pun berkata pada Nabi Ilyas,
"Hai Ilyas, menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk anakku yang tengah sakit?" Kemudian Ilyas pun menjawab, "Tanyakanlah kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Siapa tahu mereka bisa membantu." Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut, hingga pada suatu hari raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya, supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pada suatu hari, ketakutan Nabi Ilyas pun muncul karena diketahui bahwasanya ada kabar kalau masyarakat di negeri itu mau membunuh Nabi Ilyas. Pada akhirnya, Nabi Ilyas pun pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah goa. Selama pelarian itu, setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuannya berupa burung gagak yang membawa makanan untuk sang nabi. Pada suatu hari, bencana pun datang kepada negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika itu di negeri Balabak terjadi musim kemarau yang luar biasa. Dikisahkan musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Tak ada hujan sama sekali yang turun, hingga tanah pun menjadi gersang dan cuaca menjadi luar biasa panas. Penduduk kota Balabak yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau itu mati satu persatu. Karena tidak ada makanan dan minuman, para penduduk negeri itu beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang ditimpakan oleh berhala Baal, karena Nabi Ilyas telah berdakwah di negeri mereka. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi mencari Nabi Ilyas, dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas supaya musibah di negerinya segera berakhir. Akhirnya mereka pun mendapati tempat persembunyian Nabi Ilyas. Tapi saat itu Nabi Ilyas pun telah melarikan diri, karena beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari negeri Ba'alaba yang hendak datang ke gua di mana Nabi Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun terpaksa lari dengan cara menyusuri sungai, hingga sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua yang kecil. Lalu Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu dibuka oleh seorang wanita yang cukup tua. Kemudian Nabi Ilyas meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkannya dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki. Anggota keluarga itu sedang sakit parah. Karena merasa kasihan, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat penyakit laki-laki itu. Tak berapa lama, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak anggota keluarga yang sakit itu bernama Ilyasa. Setelah Ilyasa ini sembuh dari sakitnya, hari-harinya diisi dengan belajar bersama dengan Nabi Ilyas, hingga pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi yang kita kenal di Islam sebagai Nabi Allah Ilyasa. Jadi di sini sudah ada 2 nabi, yaitu Ilyas dan Ilyasa. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui kabar kalau Raja Zolim di negerinya telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasa pun mendatangi negeri Balabak, dan keduanya mulai mendakwahi kembali masyarakat di negeri itu. Tapi saat itu, rupanya musibah kemarau parah di negeri Balabak belum berakhir selama negeri itu ditinggalkan oleh Nabi Ilyas. Sebagian besar masyarakat di negeri itu telah banyak yang meninggal dunia. Akhirnya Nabi Ilyas pun membuat suatu perjanjian kepada masyarakat. Apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di negeri tersebut. Karena orang-orang telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dengan terpaksa mereka pun mengikuti saran dari Nabi Ilyas. Setelah itu mereka mulai menghancurkan berhala-berhala mereka, dan kemudian mereka semua bertaubat untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah janji mereka sudah dijalankan, Nabi Ilyas pun berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Nabi Ilyas. Negeri itu pun diturunkan hujan dengan derasnya, hingga berakhirlah penderitaan mereka karena azab kemarau tersebut. Setelah keadaan di negeri Balaba sudah kembali normal, hewan, ternak, dan kebun mereka telah menghasilkan banyak makanan. Masyarakat di negeri ini kembali menyembah berhala. Artinya, ketika itu masyarakat di negeri Balaba kembali menyembah berhala. Mulailah masyarakat membuat patung-patung kembali. Di negeri itu menjadi negeri penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas pun kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan kembali hati kaumnya. Namun akhirnya negeri itu dilanda kemarau lagi, dan ini lebih parah daripada sebelumnya. Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka. Nah, menurut suatu riwayat, tak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas disebutkan oleh Wahab bin Munabi yang menyatakan bahwa saat itu Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah ingkar dan mendurhakainya. Kemudian datanglah seekor binatang yang warnanya merah seperti api. Lalu Nabi Ilyas pun menaiki binatang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menumbuhkan sayap di tubuh Nabi Ilyas serta memakaikannya pakaian yang terbuat dari cahaya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah Nabi Ilyas menjadi malaikat, seorang malaikat manusia yang terbang di langit dan berjalan di bumi. Tapi sobat, hadis ini mengandung kontroversi dari kisah-kisah Israel. Tidak perlu diyakini kebenarannya dan tidak pula didustakan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam bukunya Qisasul Anbiya bahwasanya setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir berkumpul dan bertemu di Baitul Maqdis Palestina di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan Nabi Ilyas dan Nabi Khidir ini setiap tahun melaksanakan ibadah haji berdua. Katanya setiap musim haji pasti di Mekah ada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Hanya saja orang-orang banyak yang tidak menyadari kehadiran mereka. Ketika keduanya tengah melaksanakan ibadah haji, mereka pun meminum air zam-zam. Setelah mereka meminum air zam-zam, perut mereka akan kenyang selama setahun penuh. Jadi selama 1 tahun, mereka tidak akan memakan makanan apapun. Mereka hanya akan meminum air zam-zam di musim haji. Namun Ibnu Katsir juga menyebutkan tidak ada dalil yang sahih tentang kisah-kisah hadis tersebut. Ibnu Katsir juga berpendapat bahwasanya Ilyas dan Khidir telah lama wafat. Ada juga kisah yang cukup aneh yang dikisahkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kisahnya begini. Jadi pada suatu hari, ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang melakukan suatu perjalanan, kemudian mereka pun singgah di suatu lembah. Salah seorang dari sahabat mendengar sayup-sayup. Ada yang sedang berdoa di lembah itu. Orang yang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad SAW yang dirahmati, diampuni dan diterima taubatnya." Anas bin Malik berkata, kemudian kulihat sumber suara tersebut. Ternyata orang yang sedang berdoa itu adalah seorang laki-laki yang tingginya 300 zero. 300 zero ini kira-kira sekitar 150 meter. Ini benar-benar tinggi sekali dan di luar nalar. Orang ini malah jauh lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam yang tingginya hanya 30 meter. Kemudian orang yang tinggi besar itu berkata kepada Anas, "Hai, siapakah engkau?" Anas pun menjawab, "Aku adalah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW." Orang tinggi besar itu berkata, "Lalu di manakah sekarang Nabi Muhammad SAW?" Anas kembali menjawab sambil menunjuk ke suatu tempat di sebelah sana. "Beliau sedang mendengarkan pembicaraanmu." Orang itu berkata, "Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad SAW dan sampaikan kepada beliau, saudaranya Ilyas mengirim salam kepadanya." Anas pun kemudian mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan pesan dari orang tinggi besar tadi, yang ternyata orang itu adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Maka Rasulullah SAW bangkit dari duduknya dan pergi menemui Ilyas. Setelah keduanya bertemu,
Mereka pun berpelukan, diteruskan dengan mengobrol. Setelah itu, Nabi Ilyas yang tingginya 150 meter itu berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan, kecuali hanya sekali dalam 1 tahun. Dan inilah hari di mana aku harus makan. Bagaimana kalau sekarang kita makan bersama, wahai Rasulullah?" Kata Anas, tiba-tiba turun makanan dari langit. Kemudian Nabi Ilyas dan Rasulullah SAW pun makan berdua. Selepas makan, kami pun sholat asar berjamaah. Kemudian kami pun pergi melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Kata Imam Baihaqi yang meriwayatkan, hadis ini adalah hadis yang sangat parah. Kisah ini juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Katsir yang mendatangkan kisah tentang Ilyas yang tinggi besar. Itu adalah hadis yang palsu karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dari banyak sisi, Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian setelah generasi setelah Adam, tinggi manusia akan semakin tambah pendek." Artinya, tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi dari Nabi Adam. Sementara di kisah tadi, Nabi Ilyas tingginya 150 meter, 5 kali lipat lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menyatakan, di kisah hadis itu, Rasulullah SAW yang berdiri, kemudian mendatangi Ilyas itu sesuatu yang tidak benar. Harusnya Ilyaslah yang harus mendatangi Rasulullah SAW. Karena itulah adabnya. Dan karena Rasulullah SAW adalah nabi di antara nabi yang paling mulia. Maka dari itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan kalau riwayat hadis itu palsu. Wallahu alam bissawab. Itulah kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari Belajar Islam Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, terima kasih.